kita menyintai sesuatu, kita ingin mendalami yang kita cintai. Nah, saya menyintai beliau itu sejak kecil. Saya sudah mendengar siapa beliau itu, gitu ya. Tapi saya belum paham siapa ini, belum sampai mendalami cara hidupnya, doa-doanya. Paling kita baca doanya saja. Kita baru kenal beliau dari doa-doa yang kita baca mulai kecil. Karena doa-doa itu kan ada doa turunan ya. Dari kakek saya, ayah saya, terus turun menurun. Dari Syekh Bakar bin Salim turun menurun. Baru doa saja. Lama-lama kita ingin tahu kenapa saya baca doa ini. Baru kita mempelajari kehidupannya, gitu ya. Dan yang paling saya mengagumi beliau itu adalah konsistensinya, gitu ya. Setelah kita pelajari kehidupannya, kita tahu bagaimana konsistennya menjaga untuk mendekat sama Allah. Itu konsisten sekali. Dan tidak ada seorang wali kecuali belajar. Ada yang memang seolah-olah mendapatkan keilmuan itu, tapi ilmu itu puncaknya itu dari belajar, dari tekun. Dan itu mulainya dari awal, mulai dari kecil. Saya pelajarinya itu mulai dari kecil. Beliau ini konsisten mempelajari ilmu, mengulang-ulang kitab-kitab orang-orang soleh, lalu berguru dari satu titik ke tempat yang lain, mendalami gurunya, memahami gurunya. Sehingga setelah kita memahami semua itu, kita waktu baca doanya itu kita meresapi. Oh, ini doanya orang-orang yang sudah menjalani kehidupan. Sehingga waktu kita membaca doa-doa beliau itu, kita akan berusaha menikmati kedekatan kita sama Allah. Tidak ada lain. Kalau kita mau memahami seorang wali, aulia, apa pengaruhnya kepada kita untuk mendekat sama Allah? Kita mengagumi siapapun, tapi tidak merubah kedekatan kita sama Allah, ya belum sampai tempatnya. Jadi kalau kita siapapun, mau ulama, mau aulia, mau siapapun, kalau kita menyintai mereka, tapi kita belum sampai merubah, memperbaiki cara hidup kita, akhlak kita, meneladani mereka, ya belum sampai kita. Baru cuman anu aja, hayal, hayalan aja. Sayang, kita diciptakan sama Allah bukan untuk berhayal, untuk menekuni menjalani hidup, untuk kembali kepada Allah. Saya mengagumi bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah di surganya Allah. Nantinya kita akan kembali ke surga, harusnya. Tapi ada makhluk lain yang memang diciptakan sama Allah untuk menguji manusia, dan dia akan berusaha membawa manusia seperti tempatnya dia, neraka. Nah, itu manusia akan ada dua pilihan. Tapi kalau kita sudah mendapatkan hidayah, kita akan insya Allah selamat. Nah, itu kita belajar selamat. Dari mana? Dari mana saja kita belajar. Tapi saya belajarnya dari kecil, dari doa-doanya orang soleh. Kita mendekat situ. Itu yang saya menikmati, saya belajar dari beliau. Adapun orang-orang sekarang mau mencari karomah, itu kan bonus yang dicari. Tapi sebetulnya kan kehidupan ini sudah karomah. Semua orang dapat karomah. Dikasih mata itu karomah sama Allah. Kalau orang dicabut sama Allah, baru tahu nikmatnya mata. Nikmatnya mata. Kehilangan karomah dia. Sekarang ini orang kan hidup di karomah. Kita kalau dulu wali-wali itu bisa ngomong dari jauh. Sekarang semua bisa. Iya. Sudah bukan karomah lagi itu. Dengan teknologi tapi. Iya. Dikasih sama Allah. Memang teknologi bukan dikasih sama Allah, dikasih. Dibukakan pintu sama Allah. Terus di mana karomah itu? Konsisten, istiqomah, mendekat sama Allah, tahu Allah, tahu Rasulullah SAW. Nanti panjang ya, kita mungkin orang itu nggak mungkin tahu Allah kalau nggak mengenal Rasulullah Muhammad. Kalau mau mengenal Rasulullah, mengenal wali-walinya, baru kita tahu.
Iya. Itu yang saya pelajari. Afwan, Bib.